Sebelum kami melanjutkan dialog dengan Bupati Bogor dan KRL Mania, berikut ada pernyataan dari juru bicara Kementerian Perhubungan Adhita Irawati yang menyebutkan dalam peraturan yang menjadi dasar PSBB hanya menyebutkan pembatasan dan bukan penghentian angkutan umum khususnya KRL. Selain itu, Adhita juga menambahkan KRL masih diperlukan oleh mereka yang masih harus bekerja dalam sektor yang mendapat pengecualian dalam PSBB. Jadi mungkin yang pertama saya perlu jelaskan adalah bahwa pengendalian transportasi selama masa pandemi COVID-19 ini kan diatur di dalam peraturan Menteri Kesehatan nomor 9 tahun 2020 tentang pedoman PSBB dan juga peraturan Menteri Perhubungan nomor 18 tentang pengendalian transportasi dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-19. Kedua peraturan ini sebenarnya spiritnya sama, yaitu pengendalian transportasi ini adalah dengan cara pembatasan. Ya, dan pada daerah PSBB seperti Jabodetabek yang dilakukan adalah pembatasan ketika kita bicara kereta api termasuk KRL itu dengan melakukan pengendalian penumpang, pembatasan jam operasional dan juga pembatasan lain yang terkait dengan untuk dilakukannya physical distancing atau jaga jarak. Jadi kita memang tidak mengenal di dalam peraturan ini yang namanya penghentian secara total. Apalagi kita melihat sesuai juga dengan Pergub nomor 33 bahwa masih ada kegiatan dan juga pekerjaan yang dikecualikan. Ya kan, di situ ada kegiatan yang terkait dengan industri strategis, pelayanan terkait kebutuhan pangan, pelayanan kesehatan, perekonomian, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya. Jadi kami melihat bahwa dari sisi peraturan maupun juga dari kebutuhan untuk melayani masyarakat yang masih ada di sekitar aktivitas atau pekerjaan yang tidak dikecualikan dalam PSBB, itu masih membutuhkan KRL ini. Ya, kita lanjutkan kembali dialog bersama Bupati Kabupaten Bogor, yaitu Bu Ade Yasin. Ibu Ade tadi menanggapi dari Mas Gusti yang menyebutkan bahwa memang sebenarnya pengguna KRL ini bukannya tidak mau menggunakan atau menyetop menggunakan KRL, tapi memang karena ada kebutuhan yang mengharuskan mereka akhirnya menggunakan. Seperti apa, Bu? Iya, kan namanya tujuan pembatasan berskala besar itu adalah membatasi, Mbak, ya, membatasi skala besar. Jadi tujuannya adalah untuk memutus mata rantai perkembangan virus COVID-19. Jadi menurut saya kalau alasan-alasan bahwa ini masih ada tempat bekerja dan lain-lain, kan kalau industri strategis rata-rata itu kan adanya di luar Jakarta. Contoh PLN. PLN itu kan semua transisinya ada di luar kota, tetapi kantor besarnya mungkin ada di Jakarta begitu. Nah, tentunya ini ada pengurangan terhadap tenaga kerja dan perusahaan sebesar itu, misalkan saya ambil contoh ya yang dari energi ya, itu kan bisa juga misalkan menjemput karyawannya, atau bisa juga ketika memang kereta mau beroperasi harus ada surat keterangan bahwa mereka bekerja di tempat yang memang industri strategis begitu. Jadi tidak dibiarkan sekarang siapapun boleh naik kereta api. Kita nggak tahu tujuannya mereka mau kemana. Jadi benar-benar saya dengan kepala daerah yang lain ini betul-betul ingin memanfaatkan pembatasan sosial berskala besar ini untuk membatasi pergerakan orang dan membatasi supaya virus ini terputus. Jadi bukan sekedar PSBB pembatasan sosial basa-basi. Kalau begini kan sama aja dengan basa-basi. Kami tidak boleh menutup kota kami tidak boleh membatasi yang memang menurut pemerintah mungkin ekstrim ya. Dan bagaimana kami akan mendapatkan hasil yang maksimal kalau semuanya serba dibatasi. Saya ingin menutup wilayah yang merupakan perbatasan antara Bekasi dengan Depok, tutup seluruhnya. Tapi itu bisa, itu nggak bisa, alasannya lockdown. Tidak boleh lockdown. Padahal ketika kami mempersiapkan PSBB ini, adalah kami juga tentu menyiapkan jaring pengaman sosial. Jaring pengaman sosial itu adalah bantuan-bantuan bagi rakyat terdampak. Dan kami sudah anggarkan itu. Jadi tidak ada lagi yang katanya alasan saya berdagang, naik kereta, berdagang tahu atau apapun. Tidak ada nyawa seharga tahu. Jadi kalau ada orang dagang tahu ke Jakarta, kami ganti dengan jaminan bahwa yang tidak bisa berdagang itu mendapatkan jaminan sosial yang diatur dan didaftarkan kepada RT RW. Kalau belum yang terdaftar, silahkan daftar. Ibu Bupati. Gitu. Tapi kan saat ini mereka tuh belum mendapatkan bantuan sosial, Bu, dan mereka terpaksa pergi ke Jakarta. Kalau KRL di stop, apakah ada solusi moda transportasi lain, Bu? Mengingat jumlah pengelaju KRL sangat tinggi dari Kabupaten Bogor menuju ke ibu kota.
Iya, maksud saya begini, tingginya itu mau kemana? Kan di Jakarta juga perkantoran sudah dibatasi. Kami melaksanakan PSBB ini karena kami sebagai daerah penyangga Jakarta yang harus juga mendukung Jakarta yang melaksanakan PSBB. Jadi kalau Jakarta tidak melakukan PSBB, kami juga tidak akan melakukan PSBB gitu loh. Jadi ini juga supaya terintegrasi antara Jakarta dengan wilayah penyangga. Kalau Jakarta melaksanakan, kami tidak, percuma saja apa yang dilaksanakan Jakarta. Dan sekarang sudah didukung oleh Tangerang Selatan, dan sekitar Jakarta ini semua sudah melakukan PSBB. Artinya kami juga harus terintegrasi. Bagaimana penumpang kami juga harus aman. Jakarta, Bogor, Jakarta, Bekasi, Jakarta, Tangerang juga harus sama-sama aman begitu. Jadi tidak ada maksud kami untuk menghentikan ekonomi gitu loh, menghentikan ekonomi masyarakat, tetapi bagaimana ketika ini dibatasi, kami pun harus menyiapkan jaring pengaman sosialnya begitu. Jadi kalau begitu, kalau memang semuanya dibebaskan, saya juga tadi ngobrol dengan beberapa kepala daerah yang melaksanakan PSBB, mereka juga sanksi apakah PSBB ini akan mendapatkan hasil maksimal atau tidak begitu. Iya, Bu Bupati, kan kita mengetahui juga bahwa di Pemprov Jakarta sendiri membatasi hanya ada 11 sektor dunia usaha yang diperbolehkan untuk bekerja di luar begitu ya, Bu. Dan kita ketahui juga ada begitu banyak warga Bogor yang bekerja ke Jakarta. Apakah mungkin dari pemerintah Kabupaten Bogor sendiri ini memeriksa setiap masyarakat maupun yang menggunakan lewat dari stasiun kereta api Bogor ini diperiksa sebenarnya tujuan mereka ke Jakarta ini, apakah mereka bekerja sesuai dengan sektor yang dikecualikan tersebut, atau seperti apa? Apakah ada fungsi pengawasan yang diberikan nantinya? Tadinya kami juga ingin menutup sementara stasiun-stasiun yang ada di wilayah Kabupaten Bogor, termasuk ya Wali Kota Bogor juga, terus ya teman-teman juga yang memang terlewati kereta api, tapi kan nggak boleh juga, Mbak. Ya, jadi semuanya itu kan pengaturan stasiun dan angkutan kereta itu ada di KAI. Kami tidak punya kewenangan untuk menutup gitu. Baik, Mas Gusti. Tanggapannya seperti apa nih dari KRL Mania? Ada kekhawatiran tidak kalau ada penularan COVID-19 dari tiap gerbong di KRL? Nah, tentu saja kami sebagai pengguna takut ya sebetulnya juga untuk naik kereta. Tapi ketakutan akan kelaparan dan besoknya juga mati itu juga sama takutnya. Dan yang lebih nyata dan depan mata adalah ketika orang yang tidak bisa makan, kelaparan, lalu mati. Bukankah itu resiko yang sama berbahaya dan terkena COVID ya? Tapi kan pemerintah kabupaten juga menjanjikan akan ada jaring pengaman sosial, nantinya akan diberikan bantuan sosial juga kepada masyarakat. Kalau saya boleh usul, bisa dipastikan dahulu kapan misalkan masyarakat yang bisa mendapatkan bansos ini kapan. Saya kira masyarakat juga ketika sudah mendapatkan bansos dan itu kereta api ditutup, saya kira juga tidak akan masalah ketika mereka sudah mendapatkan keamanan. Karena sampai sejauh ini masih banyak juga masyarakat yang tetap berangkat itu karena memang masalahnya kebutuhan sehari-hari. Di selain itu saya juga bukan sebagai humasnya dari KAI ya. Sebetulnya pengurangan operasional juga membuat sebenarnya agak menghambat si social distancing sebetulnya. Kalau misalkan pernah lihat video viral yang di pagi-pagi di stasiun Cilebut atau di Bojonggede atau di Bogor itu yang masih ramai di pagi-pagi, itu adalah salah satu impact kalau pengurangan jadwal kereta api sebetulnya. Sebenarnya kalau misalkan dilakukan tetap sama saja, tapi orang sekarang sebagian besar sudah WFH, saya kira harusnya tidak akan lagi terjadi penumpukan gitu. Jauh ini yang saya lihat memang udah mulai sepi ya, stasiun Bogor, stasiun manapun setiap malam seperti itu ada jarak-jarak yang dilakukan oleh para penumpang dan juga ada pengawasan di dalam setiap stasiun, tidak hanya oleh security dari KAI tapi juga ada dari tentara juga kalau yang saya lihat itu sepengetahuan saya. Nah, saya kira seperti itu ya. Oke, Mas Gusti, sejauh ini apakah mungkin sudah mendapatkan masukan begitu atau keluhan dari para pengguna kereta mungkin yang tergabung juga di dalam komunitas KRL Mania ini? Apakah mungkin di antara mereka ketika mengalami kekhawatiran apabila nanti tidak akan ada operasional atau kereta ini tidak beroperasi lagi, mereka masih belum mendapatkan jaringan pengaman sosial dari Kabupaten Bogor dan juga dari beberapa daerah lain, Mas? Tentu saja, Mbak, kita juga kekhawatiran seperti itu karena hingga saat ini banyak juga di tempat-tempat diskusi yang kita lakukan di Facebook ataupun media WhatsApp seperti itu ya. Memang banyak sekali masyarakat yang merasa belum didata. Masih banyak ya, Mas ya? Masih banyak yang belum didata dan belum tahu nih kita bakal dapatnya berapa dan seperti apa dan prosesnya seperti apa, teknis apa, belum ada sosialisasi yang gencar terhadap masyarakat seperti itu. Saya kira akan lebih baik kalau memang misalkan dijelaskan lebih dahulu skemanya seperti apa dan kapan cairnya seperti itu bantuan sosial, karena ini juga menjadi penting ya.
Juga banyak juga informasi terkait ketika pembahasan kereta api. Misalkan tadi sampai hanya jam 7 sore. Akhirnya banyak orang yang sebetulnya berdagang tadi, yang pekerja informal ini, akhirnya terpaksa tidur di dalam stasiun atau di luar sekitar stasiun untuk menunggu kereta pertama besoknya. Akibat tidak ada kereta. Nah ini kan sebenarnya menambah resiko juga penyebaran di daerah Jakarta seperti itu. Silakan ditanggapi Ibu Ade Yasin. Saya mau tanya, Mas Gusti kerjanya di sektor apa? Jadi supaya nyambung juga, apakah yang dikecualikan atau tidak begitu? Oh, kalau saya kebetulan di rumah sudah WFH. Saya ini menyampaikan apa yang ada di dalam grup saja, Bu. Oh gitu. Jadi sudah WFA ya? Iya, Bu, kalau saya. Baik, Ibu Bupati, ini yang taat Ibu Bupati. Kalau Ibu tadi menyebutkan usulan sudah ditolak untuk penghentian KRL, tapi agar kebijakan ini tidak, Ibu tadi menyebutkan kebijakan basa-basi, setengah-setengah. Lalu apa lagi Bu langkah yang akan diambil oleh pemerintah Kabupaten Bogor? Ya, paling kami bisa memaksimalkan yang boleh saja dilakukan, seperti pengaturan social distancing atau physical distancing, pemakaian masker, dan RW siaga, RT siaga menjaga kampung-kampung dari masuknya pemudik. Dan kalau pemudik datang itu harus ditanya dulu dari mana surat kesehatannya ada atau tidak. Atau kalau tidak mau diperiksa oleh puskesmas masuk ke dalam daftar ODP. Paling itu aja Mbak, karena yang lain juga sulit ketika kami harus melaksanakan blokade kampung dan lain sebagainya juga agak sulit, sehingga ya yang sesuai SOP kesehatan saja barangkali, karena memang di situ saja yang dibolehkan. Artinya mengusulkan kembali ke Kementerian Perhubungan ini bukan langkah yang akan ditempuh berarti Bu Ade? Kami sedang komunikasi juga dengan beberapa kawan kepala daerah yang lain, karena kan kebijakan ini tidak bisa sendiri. Kami sama-sama melaksanakan PSBB ini berbarengan. Izin gubernur mengizinkan, lalu kita berbarengan, dilaksanakan pun berbarengan. Sehingga ketika kami harus menyatakan kembali bahwa ini akan diajukan kembali, ya tentunya dengan kepala daerah yang lain, di samping yang 5, mudah-mudahan teman-teman yang lain juga mau untuk mengadakan atau mengajukan evaluasi kembali terkait dengan KRL ini. Baik, kita harapkan demikian, dan juga untuk aturan dari PSBB ini semakin diperketat, sementara itu juga masukan dari beberapa masyarakat supaya jaring pengaman sosial ini lebih diperjelas dan mereka mendapatkan bantuan yang tepat. Terima kasih Bu Ade Yasin dan juga Mas Gusti sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Terima kasih.